Selamat pagi, Om Swastiastu Dewa Yuri. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, nama saya Lodiviana Nadia Sri. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Kajen, Kecamatan Kubut Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, kali ini saya ingin bertutur yang pastinya seru dan menarik loh teman-teman. Cerita ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat 33 Provinsi dari Aceh sampai Papua, karangan Yustitia Angelia. Cerita saya kali ini berasal dari Provinsi Bali yang berjudul Kebo Iwa. Kebo Iwa adalah seorang raksasa. Tubuhnya gendut dan dia sangat doyan makan. Dia sangat senang membantu penduduk-penduduk desa, membuat rumah, mengangkat batu besar, dan membuat sumur tanpa mengharapkan imbalan. Hanya saja, penduduk desa harus menyediakan makanan yang cukup untuknya. Jika tidak, ia akan marah dan mengamuk. Jika ia marah, ia akan menghancurkan seluruh desa. Jika sampai 2 hari Kebo Iwa tidak makan, ia akan menghancurkan seluruh desa. Meski penduduk desa sudah tidak membutuhkan tenaganya, penduduk desa harus tetap menyediakan makanan untuknya. Dan jika tidak, ia akan marah dan mengamuk. Ia akan menghancurkan rumah-rumah penduduk desa itu. Hingga tibalah musim kemarau. Lumbung padi milik penduduk telah kosong. Beras dan bahan makanan lainnya juga telah habis. Dan mereka sangat khawatir jika Kebo Iwa tidak makan, ia akan marah. Jika ia merasa lapar, ia akan menghancurkan seluruh desa tersebut. Dan benar saja, kekhawatiran penduduk desa. Kebo Iwa merasa lapar. Ia meminta makanannya, tetapi karena bahan-bahan makanannya habis, makanan untuk Kebo Iwa tidak ada. Kebo Iwa pun marah dan mengamuk. Ia menghancurkan rumah-rumah milik penduduk. Bahkan pura sebagai tempat ibadah pun tidak luput dari amukan Kebo Iwa. Penduduk desa berlari ke desa sebelah. Tetapi Kebo Iwa tetap mengejarnya sambil berteriak-teriak, "Mana makananku? Atau kalian akan kuhancurkan." Kebo Iwa semakin ganas. Ia terus berlari dan mengejar seluruh warga desa. Warga desa merasa marah dan kesal karena kehancuran yang disebabkan oleh Kebo Iwa. Kebo Iwa ingin dibunuh oleh seluruh warga desa. Mereka mengatur siasat untuk membunuhnya. Warga desa mencoba untuk berdamai dengan Kebo Iwa. Dengan segala cara, ia mengumpulkan makanan yang banyak untuk diberikan kepada Kebo Iwa. Kebo Iwa baru saja menyantap seekor kerbau. Ia merasa sangat kekenyangan dan berbaring di rumput. "Hai Kebo Iwa," sapa kepala desa. "Ada apa kalian mendekatiku?" tanya Kebo Iwa dengan curiga. "Sebenarnya kami masih membutuhkan tenagamu untuk membangun rumah-rumah yang telah engkau hancurkan.
Apakah engkau bersedia untuk menolong kami kembali? Tanya kepala desa. Tetapi, tenang saja, aku akan menyediakan makanan yang sangat banyak untukmu, sehingga engkau tidak merasakan lapar lagi. Kebo Iwa pun menyautnya. Makanan? Kalian akan menyediakan makanan yang banyak untukku? Mata Kebo Iwa berbinar mendengar kata makanan. Ya, aku setuju, sahut Kebo Iwa. Tetapi, kamu harus membantu kami untuk membuat sumur lagi. Karena kebutuhan air semakin meningkat. Kebo Iwa pun menyetujuinya. Kebo Iwa mulai membangun seluruh pekerjaannya, seluruh rumahnya dengan waktu yang cukup singkat. Dan warga desa juga mengumpulkan banyak batu kapur untuk menyelakai Kebo Iwa. Kebo Iwa pun merasa bingung. Mengapa seluruh desa mengumpulkan batu kapur yang sangat banyak? Padahal persediaan batu kapur yang untuk membangun rumah sudah cukup. Kebo Iwa pun bertanya dengan heran, mengapa kalian mengumpulkan batu kapur sebanyak itu? Bukannya sudah cukup? Tanya Kebo Iwa. Iya, kami akan membangun rumah yang besar dan mewah untukmu jika engkau sudah membuatkan dan membangun rumah kami kembali. Kebo Iwa merasa senang. Ia semakin semangat untuk membangun rumah-rumah itu. Beberapa rumah sudah terjaga rapi dan sudah bagus. Pura-pura untuk tempat beribadah juga sudah dibangunnya. Hanya satu pekerjaan lagi yang dia belum buat, yaitu menggali sumur. Untuk membuat sumur ini, Kebo Iwa membutuhkan waktu yang cukup lama. Ia menggunakan kedua tangannya untuk menggali sumur itu. Semakin ia menggali, semakin turun badan Kebo Iwa. Dan ia merasa capek, kelelahan. Ia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Ia makan makanan yang cukup banyak, sehingga ia mengantuk dan tertidur di sumur itu. Dan ia mengeluarkan suara dengkuran yang sangat keras, sehingga warga desa yang di atas sumur mendengar dengkuran Kebo Iwa. Kepala desa mengumpulkan seluruh pasukan warga-warga untuk melemparkan batu kapur ke bawah sumur. Kepala desa memimpin untuk melempar batu kapur itu. Pertama-tama, Kebo Iwa tidak menyadarinya karena ia sangat kelelahan. Ia tertidur sangat pulas, sehingga batu kapur semakin banyak ke dalam sumur dan bercampur dengan air sumur, sehingga memasuki hidung Kebo Iwa. Nah, disitulah raksasa itu tersadar bahwa dirinya dalam bahaya. Ia sempat melempar-lempar sesaat hingga menimbulkan gempa. Tetapi setelahnya reda dan diam. Warga desa berpikir bahwa Kebo Iwa sudah tewas terkubur hidup-hidup di dalam sumur. Dan air sumur itu lama-lama semakin meluap dan membanjiri seluruh desa, sehingga membentuk sebuah danau yang kini dikenal dengan Danau Batur. Tumpukan tanah yang tinggi itu membentuk sebuah gunung yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Batur. Nah, itu tadi akhir cerita dari cerita Kebo Iwa. Pesan moral apakah yang terdapat di cerita itu, teman-teman? Ya, legenda Kebo Iwa memberi pesan moral bahwa sifat serakah
egois, tamak, serta melakukan segala sesuatu demi kepentingan pribadi bisa merugikan diri kita sendiri. Jika kita hebat, kuat sebagai individu, tetapi tidak memiliki rasa kasih, lingkungan dan sesama pun akan menjauhi kita. Begitupun sebaliknya, jika kita mempunyai kelebihan dan kekurangan, kita harus tetap rendah hati dan dalam membantu dan menerima bantuan sesama. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.